Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman kelas 7, 8 dan 9 kita bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kultum rutin mingguan setiap hari Senin. Insyaallah Bapak akan membawakan tema menjadi pelajar yang bertanggung jawab. Ya. Bapak awali dengan sebuah hadis yang mungkin sering teman-teman dengar, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Ya, artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, fardu atau wajib. Ya, kita ketahui bersama bahwa yang namanya kewajiban selalu melahirkan yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah konsekuensi, ya. Ketika kita memilih menjadi seorang pelajar, maka kita harus mengemban tanggung jawab atau konsekuensi menjadi seorang pelajar. Nah, di kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan ada 5 kiat bagaimana menjadi seorang siswa yang bertanggung jawab. Ada 5 kiat yang bisa teman-teman terapkan untuk bagaimana menjadi siswa yang bertanggung jawab. Yang pertama, pastikan setiap pagi teman-teman ya sudah siap dalam mengikuti KBM. Ya, karena saat ini kondisinya pembelajarannya online, KBM PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, maka pastikan setiap hari KBM teman-teman harus mengkondisikan diri dalam kondisi siap. Siap fisik dan siap mental. Nah, siap fisik adalah menyiapkan perlengkapan apa saja yang akan digunakan pada saat KBM. Ya, bisa laptop, bisa handphone atau tablet, bisa buku, pulpen dan sebagainya. Ya, sama seperti seorang tentara yang akan berperang, maka seorang pelajar pun harus mempersiapkan alat perangnya. Ya, itu tadi buku, pulpen dan sebagainya. Nah, persiapan mental adalah apa yang perlu kita siapkan secara mental, ya. Mental yang fresh, yang dari semalamnya tidurnya cukup, ya. Karena mungkin ada beberapa dari teman kita yang tidurnya kemalaman, main game atau yang lainnya yang bisa memungkinkan pada saat paginya saat akan mengikuti KBM dalam posisi yang ngantuk, tidak fresh pikirannya. Maka persiapan mental pun harus kita siapkan dari mulai malam harinya, ya. Dan tidak lupa pula kita untuk menyiapkan tugas-tugas apa yang menjadi beban kita, yang menjadi kewajiban kita, yang harus dituntaskan pada saat hari ini. Jadi dipastikan hari ini adalah semua tugas kemarin sudah dalam kondisi selesai, ya. Dan kita mempersiapkan diri sampai dengan KBM akan dimulai, semuanya sudah siap, ya, absensi sudah siap mengisi, sholat duhanya sudah dilaksanakan, ya, sehingga nanti tidak terlambat dalam mengisi absen, ya. Kemudian tidak lupa untuk mencari posisi yang menyenangkan supaya mendapatkan posisi yang nyaman dalam mengikuti KBM. Nah, kiat yang pertama adalah siap. Kemudian kiat yang kedua adalah bagaimana kita harus membiasakan diri kita mencatat informasi ya sebaik mungkin. Seringkali guru menyampaikan informasi baik di grup kelas, grup angkatan maupun di Google Classroom. Nah, poin-poin penting dari apa yang disampaikan tersebut kita catat, ya, supaya nanti memudahkan kita dalam mengingat apa-apa saja ya yang menjadi kewajiban kita, ya. Kemudian perlu juga kita tulis materi-materi yang dibahas, ya. Kalau mungkin pertemuannya dalam bentuk Zoom kan ditampilkan tuh slide-slide-nya. Nah, boleh kita tulis slide-slide-nya itu di dalam catatan kita supaya memudahkan kita dalam belajar nanti, supaya memudahkan kita dalam mencari materi apa yang dipelajari, ya. Atau kalau misalnya dalam bentuk video, boleh videonya kita simpan, ya, untuk kita buka kembali di lain kesempatan ketika menjelang tes formatif atau PTS maupun PAS. Yang kedua adalah biasakan mencatat informasi penting. Kiat yang ketiga adalah mempelajari materi, ya, baik yang ada di buku paket, electronic book atau e-book maupun yang ada di buku catatan kita. Seringkali teman-teman ketika guru memberikan materi dalam bentuk video, mungkin kita lupa untuk membuka
bukunya ya, buku paketnya atau buku elektroniknya, sehingga pembelajaran kita yang seharusnya bisa lebih banyak materinya menjadi lebih sedikit. Nah, artinya kita harus lebih leluasa membuka materi dari sumber yang lain, termasuk buku catatan kita yang sebelumnya boleh kita buka ya. Kalau yang sekarang kelas 8 atau sekarang kelas 9, boleh buka buku materi kelas sebelumnya ya. Dan biasanya itu berkesinambungan, apalagi pelajaran-pelajaran yang eksak ya, matematika itu kan biasanya berkesinambungan kelas 7, 8, dan 9. Nah, jadi kiat yang ketiga adalah pelajari materi dari berbagai sumber, buku paket, buku tulis maupun dari buku elektronik atau e-book. Nah, kiat yang keempat adalah kita harus bisa menggunakan waktu dengan bijak. Jadi gunakan waktu dengan bijak. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan buku agenda. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan buku agenda, dicatat apa yang menjadi janji kita kepada guru, kepada teman kita ya. Kemudian perlu dicatat juga apa kewajiban-kewajiban kita. Boleh dibuat list di sana dalam agenda, dan nanti dari sana akan terlihat prioritas-prioritas apa yang perlu dikerjakan lebih dulu dan apa yang bisa dikerjakan di belakangan ya. Jadi kita harus membuat list di dalam agenda. Nah, tidak lupa juga ketika mungkin teman-teman menemui sebuah tugas dari guru yang terlihat berat. Nah, kita mungkin akan kesulitan ya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi tipsnya adalah teman-teman bisa membuat sebuah step ya. Dibuat step by step apa saja tugas tersebut, langkah-langkahnya ya. Dibuat langkah-langkahnya, kemudian dibuat timingnya, waktu pelaksanaannya, sehingga teman-teman dapat menyelesaikan satu persatu dengan langkah-langkah tersebut. Nah, ketika langkah-langkah tersebut sudah dibuat dan dilaksanakan satu persatu, maka akan tidak terasa bahwa tugas tersebut yang tadinya terasa berat akan menjadi lebih ringan ya. Kemudian yang tidak lupa penting juga jangan mengulur waktu. Nah, ini banyak sekali dari kita yang masih suka mengulur waktu. Ini kan tugasnya gampang, bisa dikerjakan nanti siang. Pas siangnya nanti bisa dikerjakan nanti sore. Sorenya bisa dikerjakan nanti malam, dan berlanjut akhirnya sampai waktunya mendesak, sangat mepet sekali, akhirnya kita mengerjakan apa adanya. Nah, ini yang sering sekali masih terjadi ya. Jadi kita tidak boleh lagi mengulur waktu. Kiat yang keempat adalah gunakan waktu dengan bijak. Nah, kiat yang terakhir adalah bertanyalah. Teman-teman, bertanya itu gratis, nggak bayar. Jadi teman-teman ketika ada materi yang tidak dipahami, bertanyalah kepada guru, bertanyalah kepada teman. Jadi manfaatkan ya teman kita, guru kita, relasi kita semua. Ketika kita tidak tahu, bertanyalah di sana ya. Insya Allah dengan bertanya kita akan mendapat penjelasan, sehingga apa yang belum kita pahami menjadi lebih terang, dan apa yang sudah kita pahami menjadi lebih paham lagi ya. Jadi ada 5 kiat yang bisa teman-teman gunakan pada saat KBM jarak jauh ini. Yang pertama adalah pastikan siap. Yang kedua adalah mencatat informasi sebaik mungkin. Yang ketiga adalah pelajari materi dari berbagai sumber. Yang keempat adalah gunakan waktu dengan bijak, dan yang kelima adalah bertanyalah ya. 5 kiat yang bisa teman-teman gunakan. Baik, Bapak kira itu, dan teman-teman insya Allah ya, karena kita semuanya ya hampir di seluruh penjuru bumi mengalami hal yang sama, pandemi, pembelajarannya hampir semua jarak jauh ya. Walaupun di beberapa negara sudah mulai turun COVID ini, tapi setidaknya kita tidak sendiri. Nah, kita akan buktikan di sini bahwa kita adalah ya insan yang tangguh, yang dapat menghadapi ya pandemi ini dengan baik, dengan tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita. Ya, Bapak kira itu yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk hari ini, semangat untuk pekan ini, dan semangat untuk bulan ini. Sampai dengan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.